Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matil ikhwana wa an'amana alaina bi ni'matil imani wal islami wal izzah wa an'amana aidan bi nikmati sihhati wa quwwati wal afiyah. Wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin ahsanan nasi hulukan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sahabat YouTuber di mana saja berada, saya Nur Bahri Nur insyaallah akan mengantar para saimun sekalian untuk kita sama-sama berbuka puasa dengan kultum Ramadan bulan Derma. Sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Ketika Jibril menemuinya setiap malam bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran bersama dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Jibril pun mengaku bahwa sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang lebih dermawan dengan kebaikan yang ada pada dirinya lebih daripada angin yang berhembus. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makna sedekah dalam beberapa aktivitas kita sehari-hari, kita kenal istilah infak, kita kenal istilah sedekah, hibah, wakaf, derma, hadiah atau reward, bonus, tip, upah, gaji, honor, dan lain-lain. Nah, para saimun, infak itu adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Ada infak wajib, ada infak sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dam atau denda, nazar, qada. Sedangkan infak sunnah biasanya pemberian terhadap fakir miskin, bencana alam, kemanusiaan, dan lain-lain. Sedekah itu dapat bermakna infak, zakat, dan kebaikan non-materi, sedangkan jawaban sedekah itu adalah jawaban terhadap kecemburuan orang-orang banyak terhadap orang kaya. Oleh karena itu Rasulullah pernah bersabda, setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid sedekah, setiap tahlil sedekah, setiap amar ma'ruf nahi mungkar sedekah. Menyalurkan syahwat kepada pasangan itu adalah sedekah. Dan sedekah itu adalah merupakan ungkapan kejujuran dalam bentuk siddiq dari iman seseorang. Shaimun rahimakumullah. Ada juga yang berpendapat bahwa sedekah wajib dinamakan zakat, sedangkan sedekah sunnah dinamakan infak. Dan sebagian yang lain mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan sedekah. Sama saja, dibolak-balik, yang jelas ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, keistimewaan derma itu atau sedekah yang pertama adalah mendapat balasan yang sangat besar, meskipun yang disedekahkan itu dianggap remeh. Quran surah Al-Baqarah 261, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin hambatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Jadi perumpamaan orang yang bersedekah itu bagaikan sebiji yang ditanam tumbuh menjadi tugu tangkai dan tiap tangkai terdapat 100 biji yang sama. Yang kedua, menjadi naungan nanti di hari kiamat. Rasulullah bersabda, kullun ri'an fi sidilli sadaqatihi hatta yukdo bainan nas. Setiap orang berada di bawah naungan sedekahnya hingga manusia dihimpun untuk diadili. Yang ketiga, para saimun, pahala sedekah akan dilipat gandakan, bahkan sampai 700 kali dilipat gandakan sebagaimana hadis riwayat Muslim tadi. Kemudian Abu Mas'ud Al-Ansari berkata, ada seorang yang datang kepada Rasulullah, seorang orang sepuh. Dia pegang tali ontahnya. Dia ambil tangannya Rasul dan dipegangkan. Aku sedekahkan ini ontaku untuk fisabilillah. Rasul pun memegang tangan orang tua tadi dengan kekang ontahnya sambil mengatakan, dengan ini bagimu nanti di hari kiamat sebanyak 700 onta yang punya tali kekang seperti ini. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, akan meredam kemurkaan Allah dan menolak kematian yang jelek. Rasulullah bersabda, inna sadaqata la tutfi'u gadabar Rabbi wa tadfa'u maitatas su'i. Sesungguhnya sedekah itu bisa menekan kemurkaan Rabb dan juga menolak kematian yang jelek. Hadis riwayat Imam Tirmizi Hasan Garib. Yang kelima para saimun, menolak tipu daya setan. Sebagaimana sabda Rasulullah, la yuhriju ahadun syai'an minas sadaqati hatta yufakki anha lahya sabaina syaitanan. Tidaklah seorang mengeluarkan suatu sedekah kecuali dia akan dibebaskan dari lilitan 70 setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Huzaimah. Yang keenam, sedekah membersihkan dan mensucikan sebagaimana surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huz min amwalihim sadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, karena dengan zakat itu kamu membersihkan dan dengan zakat itu kamu mensucikan. Demikian Quran surat At-Taubah ayat 103. Yang ketujuh para saimun, sedekah tidak mengurangi harta, bahkan menambah harta dan berkahnya. Di mana Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, mana qasat sadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sesuatu harta atau mal tidak akan berkurang karena sedekah. Dan pada hadis yang lain, Rasulullah bersabda, tidaklah para hamba berada di pagi hari kecuali akan turun 2 malaikat yang selalu berada. Yang satunya mendoakan, ya Allah, beri gantilah kepada orang yang bersedekah dengan ganti atau yang berlipat ganda. Dan seorang lagi berdoa, ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang kikir, yang tidak mau bersedekah. Malaikat adalah hamba Allah yang tidak pernah berdosa. Insya Allah doa mereka itu diijabah oleh Allah. Karena itu semoga kita didoakan malaikat untuk dilipat gandakan sedekah kita. Yang kedelapan para saimun, sedekah akan melapangkan hatinya. Pembawaannya selalu gembira, suka bersukaria. Kenapa? Karena dia puas telah menolong orang yang membutuhkannya. Secara umum kehidupannya akan bahagia sebab dia senang melihat orang bahagia. Orang-orang Bugis sering mengatakan,
Siapa yang senang membahagiakan orang, maka insya Allah dia juga dibahagiakan oleh Yang Maha Kuasa. Yang kesembilan, sedekah menyebabkan sebab datangnya pertolongan Allah. Dimudahkannya dari segala urusan, dijauhkannya dari bala, dan tidak akan kena bencana. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Muslim, bahwa wallahu fi aunil abdi maka kanal abdu fi aunil akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya selama hamba itu menolong kepada saudaranya sendiri. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa orang kafir, orang zalim dan pendosa yang suka berderma juga akan merasakan pengaruh derma yang diberikannya, terutama dalam menolak berbagai macam bala. Cuma saja mereka itu lebih banyak tersiksa karena kedurhakaan mereka. Dan yang ke-10, sedekah menghilangkan berbagai akhlak yang buruk seperti kedengkian orang-orang miskin kepada orang kaya, kesombongan orang-orang kaya pada orang miskin. Sebaliknya, kedermawanan mereka akan menguatkan ikatan persaudaraan, akan menyatukan hati, melindungi kehormatan, dan mengharumkan nama. Orang yang dermawan itu adalah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan sorga. Sebaliknya orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, namun dekat ke neraka. Demikianlah para YouTuber dan para saimina, saimat. Pada sore hari ini saya Nur Bahri Nur dan keluarga mengucapkan selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.